Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kitab terjemah Fathul Mu'in. Setelah muqaddimah, saya berusaha dan memohon pertolongan Allah untuk melanjutkan ke bab salat. Bab salat ini bab menjelaskan tentang ibadah salat. Hiya salat syar'an menurut syara', menurut agama. Aqwalun wa af'alun mahsusatun mubtatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Yang namanya sholat secara agama, secara syara' dalam pandangan syara' itu adalah semua ucapan dan perbuatan yang telah ditentukan, yang dibuka, yang diawali dengan ucapan takbiratul ihram dan ditutup dengan ucapan salam. Wa sumiyat bidzalika listimaliha ala sholati lugatan wa hiya ad-du'a. Dinamakan sholat itu karena sholat mencakup makna secara bahasa. Sholat secara bahasa bermakna doa. Wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli walailatin ma'lumatun minad dini bid-daruruti fayakfuru jahiduha walam tajtami'i hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin. Salat yang dipardukan secara individual, secara personal atau fardu ain itu berjumlah 5 waktu setiap hari dan malam yang telah diketahui dari agama, ditentukan oleh agama secara pasti. Maka dihukumi kafir bagi orang yang menentang salat. Salat 5 waktu ini tidak terkumpul selain pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat lailatal isra'i ba'dan nubuwati bi asyri sinina wa salasati ashhurin lailata sab'in wa ishrina mir rajaba walam tajib subha yaumatil kalailati di adamil ilmi bi kaifiyatiha. Salat yang 5 waktu ini difardukan pada malam Isra setelah 10 tahun Nabi Muhammad diangkat. 10 tahun lebih 3 bulan. Tepatnya terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab. Pada waktu itu sholat subuh di malam itu belum diwajibkan. Kenapa? Sebab belum mengetahui bagaimana tata cara dari sholat. Innama tajibul maktubatu ay sholawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin. Kewajiban melaksanakan sholat yang maktubah, maksudnya sholat yang 5 waktu, hanya dibebankan kepada setiap orang Islam atau Muslim yang mukallaf. Aybaligin akilin zakarin au ghairihi tahirin, yaitu seorang Muslim yang telah balig, berakal, laki-laki maupun yang lainnya, dan orang itu tahirin dalam keadaan suci. Fala tajibu ala kafirin asliin, maka sholat itu tidak diwajibkan kepada orang yang kafir asli atau sobiyin, anak kecil, wa majnunin, dan orang gila, wa mugma alaihi, dan yang memiliki epilepsi, wa syukrana bila ta'adda li adami taklifihim, dan orang mabuk yang tidak ceroboh
karena tidak ada tanggungan bagi mereka. Wala ala haidin wal mufasa'a li adami sihhatiha minhuma. Dan juga sholat ini tidak wajib atas seorang wanita yang haid atau wanita yang nifas, sebab tidak sah sholat dari mereka berdua. Artinya tidak sah sholat yang perempuan yang mengalami haid atau nifas. Wala qada'a alaihima bal tajibu ala murtaddi wa muta'addi bisyukrin. Dan tidak ada kewajiban mengqada sholat atau mengganti sholat yang ditinggalkan atas perempuan yang lagi haid atau lagi nifas. Namun sholat hukumnya wajib bagi orang yang murtad atau orang yang sengaja ceroboh menghilangkan akal disebabkan karena mabuknya. Wa yuqtalu ayil muslimul mukallafu at-tahiru haddan bidorbi unuqihi in akhrajaha ayil maktubata amidan an waqti jam'in laha in kana kasalan ma'atiqadi wujubiha. Seorang muslim mukallaf yang suci dibunuh dengan memenggal kepalanya sebagai hukuman ketika dia mengeluarkan waktu sholat yang telah diwajibkan secara sengaja dari waktu yang dapat digunakan ia untuk menjamak sholat fardu tersebut. Jika ia merasa malas yang disertai dengan keyakinan terhadap kewajiban melaksanakan ibadah sholat. In lam yatub ba'dal istitabati wa ala nadbil istitabati la yadmanu man qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'thamu wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan wujubaha fala yuksalu wala yusalli alaihi. Kalau ia tidak mau bertobat, orang yang meninggalkan sholat tersebut setelah disuruh, jika ia mengikuti pendapat yang menghukumi sunnah menyuruh orang yang meninggalkan sholat untuk tobat, maka tidak wajib mengganti rugi bagi orang yang membunuhnya sebelum ia taubat, namun hukumannya tetap dosa dan dibunuh dengan status kafir apabila ia meninggalkan sholat sebab dia menolak kewajiban melaksanakan sholat. Maka ia tidak boleh dimandikan jika ia meninggal, atau ia juga tidak wajib disolati. Wa yubaddiru man marra bifaitin wujuban in fata bila udrin falyazamuhul qada'u fawran. Bersegera melaksanakan sholat yang ditinggalkan oleh orang yang telah disebutkan, hukumnya adalah wajib. Jika sholat tersebut ditinggalkan tanpa uzur, maka wajib baginya mengganti atau mengqadha sholat tersebut dengan segera. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala, dan telah berkata guru kita Syekh Ibnu Hajar, semoga Allah mengasihi, dia berkata, wallazi yadkhuru annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi liqada'i ma adama yahtaju lisarfihi fi ma la budda minhu wa annahu yahrumu alaihi tatawwu'u wa yubaddiru bihi nadban in fata bi'uzrin kanaumin lam yata'adda bihi wa nisyanin kadzalika. Jelaslah bahwa baginya wajib menggunakan seluruh waktunya untuk menggantikan sholat yang ditinggalkan selain waktu yang ia butuhkan untuk digunakan dalam hal yang wajib, dan haram baginya melakukan kesunahan. Sunnah bersegera mengqadha sholat yang ditinggalkan ketika sholat tersebut ditinggalkan sebab uzur,
seperti tidur yang tidak ceroboh, atau begitu pula dengan istilahnya lupa. Wa yusanu tartibuhu, dan disunahkan untuk menertibkan ail faiti fayaqdi subha qabla duhri wa hakaza. Salat yang ditinggalkan, maka salat subuh itu harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum ia melaksanakan salat duhur, dan begitu seterusnya. Wa taqdimuhu ala hadiratin la yakhafu fautaha in fata bi udrin wa in khasyiya fauta jama'atiha alal mu'tadi. Disunahkan juga mendahulukan sholat qada atau sholat yang hadir yang tidak ditakutkan habisnya waktu jika sholat ditinggalkan dengan sebab uzur, walaupun orang tersebut takut kehilangan sholat berjamaah dari sholat yang hadir. Itu adalah menurut pendapat yang mu'tamad. Jika sholat tersebut ditinggalkan dengan tanpa uzur, maka wajib baginya untuk mendahulukan mengerjakan sholat qada dengan mengakhirkan sholat yang hadir. Sedangkan apabila ia takut kehilangan waktu yang hadir dengan beradanya sebagian waktu hadir, walaupun hanya sedikit di luar waktunya, maka wajib baginya mengawali sholat yang hadir. Wajib mendahulukan sholat yang ditinggalkan tanpa uzur atas sholat yang ditinggalkan dengan uzur, walaupun menyebabkan kehilangan tartib. Sebab hukum tartib hanya sunnah, sedangkan bersegera sholat adalah hukumnya wajib. Dan disunahkan untuk mentakhirkan sholat rawatib dari sholat yang ditinggalkan dengan uzur dan wajib. Dan wajib mengakhirkan atas sholat yang ditinggalkan bighairi uzrin dengan tanpa uzur. Tanbihun, ini adalah sebuah peringatan. Man mata wa alaihi sholatu fardin, barang siapa yang meninggal dunia sedang ia masih memiliki tanggungan sholat fardu, lam tuqta wa lam tufda anhu wa fi qaulin annaha tuf'alu anhu aw sabiha amla haka amla. Maka sholatnya tidak diganti dan tidak dibayar fidyah sebagai ganti sholat yang ditinggalkannya. Sebagian pendapat mengatakan sholat tersebut dapat dikerjakan sebagai ganti sholat yang ditinggalkan, baik orang tersebut berwasiat ataupun tidak. Jadi sebagian pendapat tidak bisa diganti, sebagian pendapat boleh diganti oleh ahli warisnya sholat yang tertinggal tersebut. Hakahul Ubadi anis Syafi'i li khabarin fihi wa fa'ala bihi as-subki an ba'di aqaribihi. Imam Al-Ubadi menghikayatkan pendapat tersebut dari Imam Syafi'i sebab adanya hadis tentang hal tersebut dari Imam Subki. Dengan pendapat tersebut melakukannya sebagai ganti sholat yang ditinggal oleh sebagian dari kerabatnya. Jadi pada asalnya sholat yang tertinggal oleh orang yang meninggal itu tidak bisa diqadha, tapi boleh. Sebagian lagi mengatakan bahwa ketika ada seseorang yang meninggal dunia dan dia punya hutang, itu bisa diqadha oleh ahli warisnya, bisa diganti atau oleh ahli warisnya. Wa yu'maru sabban zakarun aw unsa mumayyizun bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastahji wahdahu ayajibu ala kulli min buaihi wa in ala thumma wasi ala wa ala malikir rafiqi ay ya'muru biha ay salatu walau qada'an wa bi jami'in syurutiha disab'in ay ba'da sab'ina minas sinin ay inda tamamiha. Dan diperintahkan anak-anak kecil baik laki-laki
ataupun perempuan yang telah tamyiz, yakni tamyiz ini dimaknai telah dapat makan, minum, istinja sendiri. Maksudnya wajib bagi setiap orang tua, walaupun ke tingkat seatasnya. Kemudian orang diwasiati dan orang yang memiliki budak untuk memerintahkan mereka mengerjakan sholat, walaupun sholat tersebut adalah sholat qadha dan dengan seluruh persyaratan sholat ketika anak tersebut telah mencapai umur 7 tahun. Jadi harus diperintah baik laki-laki atau perempuan kalau sudah 7 tahun. Maksudnya setelah sempurna umur 7 tahun, walaupun anak tersebut telah tamyiz sebelum umur tersebut. Dan sebaiknya besertaan memerintahkan juga disertai dengan menakut-nakuti. Wajib bagi orang-orang yang telah disebut di atas untuk memberikan tindakan fisik memukul anak tersebut dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Darban ghairu mubarrij, wujuban mimman dzukira 'alaiha. Memukul itu ketika ia meninggalkan sholat, walaupun sholat qadha, atau meninggalkan satu syarat dari syariat-syariat sholat setelah sempurna mencapai umur 10 tahun. Karena ada hadis yang sahih mengatakan muru sobiyi bisolati idza balago sab'a sinina wa idza balago asyra sinina fadribuhu 'alaiha. Perintahkanlah olehmu anak-anak kecil untuk melaksanakan sholat ketika sudah berumur 7 tahun, dan ketika anak tersebut mencapai 10 tahun boleh dipukul anak tersebut saat meninggalkannya. Jadi boleh dipukul tapi pukulannya tidak ghairu mubarrij, tidak melukai. Seperti halnya kewajiban memerintahkan puasa bagi anak yang telah mampu melaksanakannya. Maka anak tersebut diperintahkan untuk melaksanakan ketika dia berumur 7 tahun dan boleh dipukul sebagai pelajaran saat dia usia 10 tahun jika ia meninggalkan sholatnya, baik puasanya. Hikmah dari wa hikmatu dzalika tamyiz ala ibadatihi liyata'awwadaha. Hikmahnya dari hal tersebut adalah melatih anak kita untuk melakukan ibadah agar ia terbiasa hingga tidak sanggup kalau dia meninggalkannya, tidak mau kalau dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa bahasal adro'iyu fi hina sagirin kafirin tataqo bi syahadataini annahu yu'maru nadban bis salati was shaumi yuhasu alaihima min ghairi darbin liya'ala fal khaira ba'da bulughihi wa in abil qiyasu zalikal intaha. Bahkan Imam Al-Adro'i pernah membahas permasalahan anak kecil yang mampu mengucapkan kalimat syahadat, bahwa anak tersebut sunnah untuk diperintahkan mengerjakan sholat dan sunnah juga diperintahkan untuk mengerjakan puasa sebagai pemberi motivasi tanpa memukul, supaya anak tersebut terbiasa melakukan kewajiban setelah balik. Walaupun secara qiyas hukum sunnah tersebut ditolak.